Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Yanceran Sulangi SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, asal sekolah SMP Kristen Tawaang. Dan saya Stevi Meidi Karuyan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, asal sekolah SMP Negeri 1 Tengah. Dan saya Sarceran Sulangi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, asal sekolah SD Gemim Tengah. dengan fasilitator Bapak Jufri, Sarjana Pendidikan, dan pengajar praktik Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Anneke Kesek, Sarjana Pendidikan. Selamat menonton. Salam sejahtera, selamat siang Ibu Stevi. Apa kabarnya hari ini? Ya, bersyukur Bu, hari ini keadaan saya baik dan sehat. Nah, syukurlah. Baiklah Ibu Stevi, sudah menyiapkan waktu hari ini akan melaksanakan praktek coaching. Dan saya akan bertindak sebagai pengamat saat Ibu Stevi dan Bapak Yance akan melakukan praktek coaching. Tapi sebagai pengamat, saya akan melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Stevi dan Bapak Yance. Dan sebagai observer, saya akan menilai, mengamati apakah proses coachingnya sudah dilaksanakan berdasarkan alur kurta ya Ibu Stef. Iya Bu. Maaf ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Stevi sebagai coach ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu Stevi lakukan? Jadi sekali lagi, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Stevi laksanakan pada kegiatan praktek coaching hari ini? Iya. Oke, makasih sebelumnya Bu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu saya yang pada saat ini memberi waktu untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching kami saat ini. Dan yang menjadi kompetensi coaching yang nanti akan saya laksanakan dalam kegiatan ini, yaitu tentunya yang pertama, bagaimana saya sebagai seorang coach bisa menghadirkan diri secara penuh, kemudian saya bisa mendengar secara aktif, dan kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, baiklah. Dan untuk pertanyaan kedua, Ibu Stef, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik akan Ibu Stevi lakukan? Iya, jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang nanti akan saya lakukan dan kembangkan dalam kegiatan coaching saat ini, yaitu bagaimana saya sebagai seorang coach untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuat coach
bisa ada ide untuk solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach. Oh, jadi begitu. Jadi pertanyaan yang berbobot ya Ibu Steph. Nah, masih ada pertanyaan terakhir ya. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang akan Ibu Steffi inginkan dalam proses coaching ini? Oke, jadi yang menjadi indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan dalam proses coaching ini adalah bagaimana coach dan coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach yang ada. Silakan melanjutkan coachingnya dengan coachee. Tetap semangat dan diperhatikan alur ceritanya. Halo, selamat siang Pak Yance. Salam sejahtera. Bagaimana kabar Pak Yance hari ini? Ya, terima kasih Bu. Selamat siang juga sama Ibu Steffi. Salam sejahtera. Saya Bu saat ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga saya dalam keadaan yang senang. Oke, terima kasih ya Pak Yance sebelumnya karena Pak Yance saat ini mau memberi waktu untuk kita mengadakan kegiatan coaching. Yang sebelumnya juga Pak Yance baru selesai melakukan supervisi akademik ya Pak Yance. Ya Bu, seperti itu Bu. Oke, masih tetap semangat kan Pak Yance? Ya, saya masih tetap semangat sampai saat ini Bu. Oke, nah baik Pak Yance, untuk mengawali kegiatan coaching kita di saat ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Yance setelah mengikuti kegiatan supervisi akademik tadi, atau apa yang Pak Yance rasakan setelah dilaksanakannya supervisi akademik? Terima kasih Bu. Baik, jadi setelah dilakukan supervisi akademik, tentunya Bu, saya berpikir apakah itu guru yang sudah lama melaksanakan tugas mengajar, yang sudah senior, atau guru yang masih baru, yang dikatakan masih junior, ketika akan dilakukan supervisi, pasti keadaan, situasi atau perasaan pertama-tama pasti akan merasa khawatir, merasa gugup, juga boleh dikatakan akan timbul rasa takut karena ada yang mengawasi di saat kegiatan supervisi. Tapi Bu, saya sudah berusaha mempersiapkan yang terbaik untuk terjadinya kegiatan proses belajar mengajar, termasuk saya sudah menyusun, membuat RPP, LKPD, dan media-media lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Tapi ada hal-hal Bu yang membuat hati saya tidak nyaman, ada yang mengganjal hati saya Bu. Tapi bagaimana keadaan di kelas waktu Pak Yance tadi mengajar? Ketika disupervisi, bagaimana keadaan anak-anaknya? Oke, anak-anak Bu, saya lihat semangat, mereka antusias, sehingga mereka juga punya ide-ide, mereka boleh mengungkapkan pertanyaan kepada saya, dan saya juga bersyukur Bu, materi bisa selesai dengan baik. Oke. Nah, Pak Yance, kalau bisa saya sampaikan ya, katakan kembali bahwa sebenarnya secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Yance ketika di supervisi itu sebenarnya sudah baik karena anak-anaknya antusias, semangat ya Pak Yance seperti itu. Namun tadi Pak Yance sempat katakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Yance. Oke Pak Yance, jadi kalau bisa saya katakan kembali bahwa sebenarnya secara umum pembelajaran di kelas tadi ketika disupervisi sebenarnya itu sudah baik ya.
Karena Pak Yance katakan anak-anaknya antusias, kemudian anak-anak semangat, iya kan Pak Yance. Ya. Namun tadi juga Ibu dengar bahwa ternyata ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Yance. Seperti itu Pak Yance. Ya, ya. Nah, Pak Yance, bisa tidak saat ini Bapak Yance menceritakan apa sebenarnya yang mengganjal di hati Pak Yance? Ya, terima kasih Bu. Jadi yang mengganjal di hati saya waktu dilakukan supervisi Bu, yang pertama itu waktu kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal, saya tidak memberikan motivasi kepada murid untuk supaya murid giat belajar, semangat. Saya lupa itu yang pertama. Dan yang kedua, pada kegiatan inti, saya tidak berkeliling ke kelompok-kelompok murid saat mereka berdiskusi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu kepada mereka agar diskusi mereka semakin semangat, semakin giat untuk menemukan penyelesaian suatu masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bu, di kegiatan penutup saya lupa melakukan refleksi, menanyakan kepada murid perasaan mereka saat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti apa, itu saya lupa untuk melakukan refleksi. Oke, jadi kalau Ibu mau dengar tadi, ternyata ada 3 hal yang mengganjal di hati ya Pak Yance. Ya. Yang pertama tadi, ketika di kegiatan awal, Pak Yance lupa memberi motivasi kepada siswa. Kemudian kalau di kegiatan inti, Pak Yance tidak berkeliling di kelompok-kelompok memberi bimbingan katakanlah ya. Dan yang ketiga di kegiatan penutup, Pak Yance juga lupa ya melakukan refleksi ya Pak ya. Ya. Oke Pak Yance, dari ketiga masalah ini menurut Bapak Yance ya, kira-kira mana yang paling penting? Pilih satu saja yang ingin dibicarakan di kegiatan kita di saat ini Pak Yance. Ya, terima kasih Bu. Dari 3 masalah ini yang paling penting buat saya itu pada masalah yang kedua Bu, yaitu saya murid-murid, karena itu sangat penting untuk memberikan arahan, bimbingan, sekaligus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu agar murid bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di saat itu. Jadi itu yang terpenting. Oke, jadi saya setuju dengan pendapat dari Pak Yance. Jadi Pak Yance masalahnya tidak berkeliling di kelompok-kelompok untuk memberikan pertanyaan bimbingan agar anak-anak ini bisa melakukan diskusi dengan baik. Nah, Pak Yance, dari pengalaman Pak Yance selama ini, ketika dalam kegiatan pembelajaran, nah kegiatan pembelajaran yang efektif itu sebaiknya seperti apa menurut Pak Yance? Kalau menurut saya Bu, seorang guru itu harus menguasai dengan tepat, memahami setiap langkah-langkah yang ada di RPP supaya kegiatan pembelajaran itu berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, menguasai langkah-langkah dalam RPP ya. Nah, Pak Yance, kalau dari level idealnya 10. Nah, sekarang Pak Yance kira-kira ada di nilai berapa? Kalau saya Bu saat ini berada di nilai 6. Oke, jadi Pak Yance merasa masih ada di nilai 6 ya Pak Yance. Iya. Nah, Pak Yance, harapan dari Pak Yance ke depannya, dari nilai 6 ini pasti harapannya ada peningkatan kan Pak Yance. Iya. Nah, dari nilai 6 ini harapan Pak Yance sampai di nilai berapa Pak Yance? Ya, harapan saya punya keinginan Bu berada di angka atau nilai 8. Menurut Oh. saya itu sudah baik. Oke, angka 8 ya Pak Yance Iya. ya. Oke Pak Yance, Pak Yance ingin dari nilai 6 naik ke nilai 8. Nah, ini ya menurut Pak Yance, kira-kira supaya Pak Yance itu bisa mencapai nilai 8, apa yang Pak Yance akan lakukan?
Ya, solusinya Bu, ya Nah, saya akan menghadirkan diri saya secara penuh, baik pikiran, perasaan, dan fisik saya, agar saya benar-benar terfokus Bu, dalam proses kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai pada penutup. iya. Jadi kehadiran secara penuh ya, kemudian fokus dari Pak Yance baik di kegiatan awal, inti dan penutup. Nah, Pak Yance, saya juga sependapat dengan Pak Yance. Nah, oke. Sekarang kira-kira apa rencana dari Pak Yance selanjutnya? Ya, baik Bu. Tentu rencana saya selanjutnya, saya akan berusaha mengingat kembali apa yang saya sudah susun dalam RPP, dan tentu saya akan melakukan kegiatan berkeliling di kelompok-kelompok belajar murid agar kegiatan diskusi itu bisa berjalan dengan baik, mengarahkan murid dengan beberapa pertanyaan pemandu dalam diskusi agar diskusi mereka semakin aktif. Oke, baik Pak Yance. Nah, Pak Yance, untuk mengatasi masalah tersebut Pak Yance sudah punya solusi. Uh, Oke, dan untuk apa yang direncanakan oleh Pak Yance itu, apakah Pak Yance butuh bantuan dari orang lain atau pihak lain untuk melakukan rencana tersebut Pak Yance? Ya, iya Bu, saya tentu akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, juga dengan kepala sekolah, dan juga dengan pengawas sejawat, juga dengan kepala sekolah, dan juga dengan pengawas sekolah Bu, untuk menceritakan permasalahan yang saya hadapi ini kepada mereka, sekaligus untuk berbagi pengalaman dengan saya, agar pemahaman saya termasuk juga ingatan saya semakin kuat ke depan. Oke, jadi Pak Yance berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ya, mungkin saling berbagi juga. Nah, Pak Yance, dari rencana aksi dan solusi yang Pak Yance sudah sampaikan tadi, nah, apa komitmen Bapak untuk selanjutnya? Komitmen saya Bu selanjutnya tentu saya akan lebih banyak membaca dan juga akan terus-menerus melatih diri, mengingat apa yang saya buat dalam RPP, apa yang saya susun untuk saya terapkan nanti. Oke, jadi Pak Yance komitmennya lebih banyak membaca, melatih ya, ingatan supaya kita mengingat apa yang kita buat di RPP dan kita bisa menerapkannya. Nah Pak Yance, tanpa terasa ya, kita sudah di penghujung kegiatan ini dan Pak Yance bisa Pak Yance memberikan kesimpulan dari pembicaraan atau diskusi kita di saat ini Pak Yance. Ya, baik Bu, saya akan menyimpulkan pembicaraan kita, yaitu saya dan juga termasuk teman-teman guru yang lain harus banyak membaca, harus banyak melatih diri, harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat agar ingatan kita ini semakin kuat, agar nantinya dalam proses pembelajaran apa yang sudah kita lakukan dari pengalaman-pengalaman ini akan membuat kita semakin baik dalam proses pembelajaran nanti. Iya, luar biasa ya Pak Yance, luar biasa coaching kita di saat ini. Ya, jadi Pak Yance katakan tadi kesimpulannya Bapak Yance dan teman-teman itu harus banyak membaca, melatih ya, dan berkolaborasi ya Pak Yance ya, agar kegiatan pembelajaran ke depan lebih baik. Seperti itu Pak Yance. Ya. Ini sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Ibu Stefi dan Bapak Yance. Sudah sangat baik, sudah sangat terlihat alur tirtanya, sudah diterapkan dalam praktek coaching siang hari ini. Dan maaf ya Ibu Stefi, di akhir kegiatan sebagai pengamat masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Stefi sebagai coach. Untuk pertanyaan pertama, indikator
keberhasilan apa yang Ibu Stefi sebagai coach dapatkan dalam praktek coaching saat ini? Iya, indikator keberhasilannya adalah bagaimana coach itu punya ide untuk solusi atau penyelesaian dari masalahnya, kemudian bagaimana coach bisa melakukan rencana aksinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oh, iya. Masih ada lagi ya Ibu Stef pertanyaan. Jadi kompetensi apa yang Ibu Stefi ingin capai dari hasil coaching tadi? Iya, tentunya kompetensi yang saya ingin capai adalah tentu saya berusaha hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa menimbulkan mendatangkan ide bagi si coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Iya, ya baik sekali. Praktek coachingnya hebat, mantap, dan kita bersyukur di siang hari ini kita ada dalam praktek saat ini, kesempatan yang sangat baik, dan saya pun sebagai observer sangat bangga ada di kegiatan ini karena dari apa yang saya dengarkan tadi akan merupakan juga bagaimana pengalaman-pengalaman yang saya gali yang nantinya saya bisa praktekkan saat saya akan melakukan praktek coaching. Jadi terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar di siang hari ini? Ya, selamat siang. Hari ini sehat-sehat Pak. Ya, baik, saat ini kita akan melakukan praktek coaching. Bagaimana, sudah siap Ibu Sasha dan Ibu Stefi? Siap Pak. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan saat ini saya akan melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching yang akan Ibu Sarce dan Ibu Stefi lakukan. Dan juga saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat, memperhatikan praktek coaching yang akan dilaksanakan melalui alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Sarce selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu Sarce laksanakan pada kegiatan praktek coaching saat ini? Ya, jadi pada praktek coaching di siang hari ini yang saya akan laksanakan bersama dengan coach ya, bagaimana menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana nanti secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Sarce lakukan? Ya, jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan dalam praktek coaching di siang hari ini adalah rencana aksi dari coach, di mana dalam hal ini dalam prakteknya coaching siang hari ini coach dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang nantinya akan di-sharing melalui praktek coaching. Baik, jadi rencana aksi yang akan Ibu Sarce lakukan yang akan dibuat nanti. Kemudian apa indikator dan pencapaian tujuan pengembangan yang Ibu Sarce inginkan dalam proses coaching saat ini? Ya, jadi dari praktek coaching yang akan dilaksanakan di siang hari ini, harapannya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya, jadi coach bisa menemukan sendiri solusi yang ia hadapi. Oke, demikian untuk pertanyaan saya di saat ini. Dan silakan Ibu Sarce dan Ibu Stefi untuk melakukan praktek coaching, dan saya akan mengamati sesuai dengan alur kita. Ya. Lebih kuat. Ya. Selamat siang Ibu Stefi. Apa kabarnya siang hari ini? Ya, puji Tuhan saat ini sehat Bu.
saya juga sehat. Jadi sama-sama kita dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya Bu Stef. Iya, semangat. Kan Ibu Stefi baru selesai dengan kegiatan supervisi akademik ya Bu? Iya. Lancar ya Bu? Jadi dalam kegiatan supervisi akademik yang baru Ibu Stefi laksanakan, bagaimana perasaan Ibu Stefi? Ya, ini kalau jujur ya Bu ya, memang setiap guru ketika mau dilaksanakan supervisi akademik, pasti karena merasa ada yang mengamati Bu, jadi seringkali ada perasaan khawatir, grogi, aduh jangan-jangan salah apa yang saya katakan. Nah, walaupun sebenarnya Bu, sebelum kegiatan supervisi kan sudah disampaikan ada kegiatan supervisi, jadi saya sudah mempersiapkan RPP-nya, alat peraganya, bahkan untuk pokoknya semuanya saya sudah persiapkan. Namun ya itulah manusia. Tapi saya bersyukur karena memang di kegiatan tadi Bu, walaupun ada grogi sedikit Bu, tapi saya lihat anak-anak sepertinya semangat, antusias. Saya juga senang. Tapi Bu, dari apa yang saya alami juga tadi, ada sesuatu juga Bu, satu hal yang agak mengganggu hati saya ketika kegiatan tadi Bu. Ya, menurut Ibu Stefi, kegiatan pembelajarannya berlangsung baik, anak-anaknya senang karena dipersiapkan baik itu medianya, ruangan kelasnya yang menyenangkan, tapi kenapa masih ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya Ibu Stefi? Begini Bu, ya memang tadi ya Bu ya, aduh kenapa saya memang kelupaan sekali ketika dalam kegiatan awal, Bu, memang saya lupa menyampaikan sistem penilaian yang akan nanti dilakukan. Itu Bu. Ya, kemudian ada juga Bu, yang kedua, memang ketika dalam kegiatan inti saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Dan Bu, karena itu Bu, karena groginya tadi Bu, nah sampai-sampai saya lupa berkeliling melihat perkembangan dari anak-anak, memberi motivasi, memberi dorongan atau bimbingan kepada anak-anak. Bu, saya sepertinya fokus di RPP, aduh langkah apa ya selanjutnya yang saya akan buat. Jadi itu Bu yang terjadi. Kemudian yang ketiga juga, ketika di kegiatan penutup Bu, saya lupa menyampaikan atau membuat refleksi menanyakan perasaan anak-anak itu seperti apa. Itu Bu yang mengganggu perasaan saya. Jadi begitu. Jadi ternyata dari segi yang lain sudah mantap ya. Tapi yang masih menganjal kepada Ibu Stefi tadi disampaikan ada 3 ya. Di kegiatan awal lupa menyampaikan sistem penilaiannya. Kedua, sementara kegiatan proses pembelajaran Ibu Stefi hanya fokus di RPP sehingga tidak melihat kondisi anak-anak yang sementara belajar kelompok. Dan yang ketiga, ternyata setelah kegiatan pembelajaran Ibu Stefi tidak meminta refleksi ya dari anak-anak. Oh, jadi itu yang mengganjal dari Ibu Stefi. Nah, dari 3 permasalahan tadi, menurut Ibu Stefi yang akan kita bahas di siang hari ini tentang apa? Kalau menurut saya Bu, yang paling penting itu yang kegiatan awal tadi, karena saya lupa menyampaikan sistem penilaiannya. Nah, karena ketika kita menyampaikan penilaiannya seperti itu, seperti apa, pasti anak-anak juga akan bersikap, akan pokoknya melakukan hal-hal sesuai dengan penilaian yang sudah disampaikan. Jadi itu yang saya Bu. Saya juga setuju memang begitu ya, harus begitu ya Bu. Penilaian itu harus disampaikan memang sangat penting. Jadi dari hal-hal yang sudah Ibu Stefi sampaikan tadi,
alasan apa ya yang menyebabkan Ibu Stefi lupa menyampaikan di awal kegiatan tentang sistem penilaian? Karena itu Bu, tadi author bukunya itu Bu, itu saya lupa menyampaikannya Bu, ya. Dan memang itu Bu yang terjadi dalam buku ini. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi saat seperti itu tadi? Ya Bu ya, ini kalau menurut saya ya Bu, solusi supaya apa namanya, supaya tidak kelupaan ya Bu untuk penyampaian itu. Yang pertama, yang pasti saya harus menghadirkan diri ini secara penuh ya Bu, ya gitu. Kemudian mungkin juga harus lebih banyak membaca SPP-nya ini agar ketika kegiatan saya harus pahami betul-betul. Kemudian ini saya harus menghilangkan itu rasa grogi itu Bu. Ya, begitu ya. Jadi sekarang Ibu Stefi, dalam tindakan rencana aksi nantinya, apa Ibu Stefi membutuhkan orang lain atau tidak? Begini ya Bu ya, karena memang apa yang terjadi ini bukan dari orang lain, tetapi memang ini kesalahan dari saya sendiri. Jadi mungkin saya harus apa namanya ya, kalau mau dipilih ya pasti ini dari diri saya sendiri. Jadi mungkin saya harus apa namanya, banyak membaca, apalagi mungkin saya harus melatih diri ini untuk mengingat apa yang dibuat di SPP. Dan mungkin Bu, karena yang kelupaan tadi mungkin untuk saat ini ya, mungkin saya diwarna dengan stabilo saja ya Bu ya, Strateginya ya, strategi sehingga tidak terlupa. iya kan Bu, dari stabilo lama-kelamaan sudah mulai terbiasa ya Bu ya. Jadi itu ya, rencana aksi Ibu Stefi ke depan merupakan sebuah solusi ya. Iya. Ibu Stefi ternyata kehadiran penuh ya memang itu harus, dan harus ada strategi yang Ibu Stefi sampaikan tadi. Kalau boleh apa yang harus saya Ibu Stefi lakukan sehingga tidak ada yang terlewatkan dalam aspek-aspek yang sudah disiapkan oleh Ibu Stefi dalam kegiatan-kegiatan. Jadi Ya, selain itu ya Bu, saya tidak melupakan. Mungkin saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, jadi dalam kolaborasi ini artinya mungkin saya bisa membagikan kepada teman-teman pengalaman yang saya dapat ini, supaya teman-teman juga jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman. sebagai sebuah pembelajaran ya. Iya. Iya, Ibu Stefi, memang berupa asik ya kita ngobrol hari ini, tapi sayang waktunya sudah selesai untuk kegiatan kita hari ini. Dan kalau boleh kesimpulannya dari Ibu Stefi dari hasil percakapan kita hari ini boleh disampaikan ya? Jadi kesimpulannya Bu, ketika kita mau melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, pasti kita menyiapkan RPP-nya dengan sebaik, dan kita harus banyak membaca dan memahami betul apa yang ada di RPP itu. Kemudian ya, karena dengan kendala yang saya dapat tadi, mungkin untuk langkah awal saya harus beri kode dengan stabilo untuk mengingatkan saya, ini harus disampaikan. Kemudian mungkin saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman untuk menyampaikan kepada mereka agar ke depan tidak lupa lagi Bu. Jadi semakin membaik ke depan seperti itu. Sangat luar biasa Ibu Stefi. Jadi itu merupakan pengalaman Ibu Stefi, tapi juga karena saya ada bersama dengan Ibu Stefi dalam pembicaraan siang hari ini, merupakan juga pembelajaran buat saya saat saya akan melakukan praktek coaching
pengalaman baru yang harus saya terapkan ya. Oke, Ibu Stef, untuk kegiatan kita di siang hari ini selesai. Nanti ya selesai itu saya dengan rencana aksinya apa, mungkin ada waktu ke depan kita ngobrol seperti ini lagi. Ya, Ibu, saya menunggu waktu saja dari Ibu karena memang minggu depan saya sudah mulai lakukan itu dan saya tinggal juga menunggu waktu dari Ibu kapan untuk bisa datang melihat kemajuan yang perubahan yang terjadi. Ya, Kita beri aplaus dulu. Terima kasih Ibu Sarce dan Ibu Stefi sudah melakukan praktek coaching pada saat ini, dan saya perhatikan sudah melalui atau sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian aksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saat ini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Sarce selaku coach. Pertama, apa indikator keberhasilan coaching saat ini? ya, jadi indikator keberhasilan dari praktek coaching yang dilaksanakan bagaimana si coaching akan dapat melaksanakan rencana aksinya. Nah, kemudian kedua, kompetensi apa yang Ibu Sarce ingin capai? Ya, kompetensi yang diharapkan dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Baik sekali, saya sangat bersyukur Ibu Sarce dan Ibu Stefi sudah melakukan praktek coaching pada saat ini, pada kesempatan ini, dan saya bangga. Ini juga jadi pelajaran buat saya untuk ke depan saya akan melakukan praktek coaching. Jadi terima kasih dan selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar Pak Yance siang hari ini? Ya, baik, saya dalam keadaan baik, sehat, dan juga dalam keadaan senang saat ini. Oke, kita semua sehat, senang ya hari ini. Nah, Pak Yance sudah siap untuk kegiatan coaching pada saat ini? Ya, Bu, sudah siap, Bu. Jadi dalam kegiatan coaching ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat ya Pak Yance ya, dan saya akan menilai kegiatan coaching dari Pak Yance dengan Ibu Sarce, dan saya akan melihat sesuai dengan alur tirta. Jadi ada tujuannya, ada identifikasi, ada apa? Ada rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Seperti itu ya Pak Yance ya. Ya. Apa kabar Pak Yance siang hari ini? Ya, baik, saya Pertanyaan yang Ibu akan sampaikan atau tanyakan kepada Pak Yance. Oke, nah Pak Yance untuk pertanyaan pertama, ya, kompetensi coaching apa yang nanti akan Bapak Yance laksanakan pada kegiatan praktik coaching saat ini? ya, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang akan saya laksanakan yaitu saya menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching dalam kegiatan coaching saat ini. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak Yance, kompetensi yang mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang akan Pak Yance lakukan? Ya, kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan pada kegiatan coaching saat ini Bu, yaitu kompetensi dalam kegiatan rencana aksi. Ya, pertanyaan terakhir Pak Yance. Ya, oke. Jadi tadi kehadiran penuh, kemudian aksi ya, aksi dari atau rencana aksi. Ya oke Pak Yance. Sekarang pertanyaan yang ketiga.
Nah, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak Yance inginkan dalam kegiatan coaching kita saat ini? Indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan yaitu untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, ya. Jadi maksudnya dalam hal ini coach sendiri ya yang menemukan jawaban atau Ya. solusi untuk masalah yang dihadapi. Ya, Oke. betul. Ya. Nah, baik Pak Yance, itu pertanyaan dari saya dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Yance dan Ibu Sarce untuk melakukan kegiatan praktik. Pertanyaan yang Ibu akan sampaikan atau tanyakan. Sejahtera, apa kabar di saat ini? Ya, selamat siang. Kabarnya hari ini sehat-sehat. Ya, syukurlah karena Ibu Sarce masih memberikan waktu untuk kita mengadakan praktek coaching. Mungkin Ibu Sarce dalam keadaan masih capek karena tadi Ibu Sarce kan sudah melakukan kegiatan supervisi akademik. Begitu ya, Bu? Apa masih tetap semangat? Ya, siap Pak. Saat ini masih tetap semangat dan tetap happy. Nah, baiklah kalau begitu kita akan mulaikan praktek kita pada saat ini. Saya mau bertanya kepada Ibu Sarce, bagaimana perasaan Ibu Sarce setelah melakukan atau dilakukan supervisi tadi? Ya, yang pasti saat melaksanakan supervisi awalnya memang agak grogi, agak khawatir, ada rasa takut, tapi setelah pelaksanaan supervisi perasaan jadi senang karena pelaksanaan supervisinya sudah berjalan dengan baik sekalipun memang di kegiatan supervisi tadi ada sesuatu yang mengganjal di pikiran, perasaan, karena pada dasarnya saya sadari sebelum kegiatan supervisi dilaksanakan saya sudah mempersiapkan semua apa yang diperlukan. Apakah itu media pembelajarannya, ruang kelasnya yang sudah ditata menarik, teratur, dan begitulah. Karena secara manusia juga menyadari bahwa dengan segala yang sudah dilakukan karena keterbatasan kita, ternyata ada hal-hal yang sebenarnya sudah dipersiapkan secara matang, tapi pada akhirnya setelah di pelaksanaan terlewatkan. Jadi itu yang sangat mengganjal dan saya merasa tidak puas dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses supervisi tadi, Pak. Oke, kalau begitu saya dapat mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Sarce sudah berjalan ya dengan baik, murid-murid penuh semangat, antusias. Namun saya mendengar tadi ada hal-hal yang mengganjal perasaan Ibu Sarce sehingga Ibu Sarce merasa tidak puas. Iya begini Pak, pada awalnya saya sangat senang karena melihat antusiasnya murid-murid menerima pembelajaran, karena memang dalam pembelajaran yang saya sudah laksanakan tadi disertai dengan video-video, gambar-gambar yang menunjang setiap materi pembelajaran, dan kelihatannya memang murid-murid sangat senang. Tapi yang mengganjal di pikiran saya karena ternyata setelah saya ditegur oleh ibu kepala sekolah, saya baru menyadari pada kegiatan diferensiasi produk yang saya laksanakan tadi, saya tidak melakukan penilaian terhadap murid-murid, sementara yang seharusnya harus ada penilaian setelah. Saya tidak memberi kesempatan kepada murid-murid untuk merefleksikan diri mereka terhadap materi-materi ajar atau proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi itu Pak yang mengganjal saya sampai saat ini. Oh, oke. Jadi yang mengganjal perasaan Ibu Sarce seperti yang Ibu Sarce sampaikan tadi, saya sudah mendengar itu, juga ada permasalahan yang Ibu Sarce temui. Jadi sekarang saya mau bertanya, permasalahan apa yang
menurut Ibu Sarce yang harus dibahas pada saat ini? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan yang mengganjal itu bahwa saya tidak melakukan penilaian terhadap anak didik setelah ada diferensiasi produk yang terakhir dilaksanakan. Saya tidak lakukan penilaian dan juga tidak memberi kesempatan berefleksi. Tapi yang harus dibahas pada coaching hari ini, saya lebih menekankan kepada bagaimana saya harus memberikan penilaian setelah anak-anak menunjukkan produk mereka dalam proses pembelajaran. Iya, saya setuju. Jadi bagaimana Ibu Sarce akan memberikan penilaian kepada siswa setelah ada kegiatan produk. Oke, jadi apa jalan keluar atau solusi yang harus Ibu lakukan terhadap masalah yang Ibu temui? Iya, jadi setelah saya merenung dan menyadari ternyata memang kehadiran penuh saya dalam artian saya tidak memang fokus tadi dalam kegiatan supervisi, sehingga ke depannya berarti kehadiran diri saya di setiap kegiatan-kegiatan itu harus penuh, jadi fokus. Tidak ada pikiran-pikiran yang mengambang atau yang mengganggu, apalagi ada rasa khawatir atau rasa takut dalam segala sesuatu yang dilakukan. Jadi memang harus fokus. Jadi itu rupanya solusi yang harus saya ambil, langkah yang harus saya ambil. Ya baik, saya sependapat. Kalau begitu, sekarang apa rencana Ibu Sarce selanjutnya? Ya, jadi dari apa yang sudah saya alami, pengalaman-pengalaman yang baru saya alami, jadi rencana saya ke depan berarti dalam segala sesuatu saya harus siap dan selalu berusaha memaksimalkan waktu, pikiran, dan dalam hal ini harus senantiasa fokus terhadap setiap kegiatan yang akan saya lakukan. Oke, apa Ibu butuh bantuan orang lain atau pihak lain untuk melakukan rencana aksi dari Ibu? Nah, yang pasti saya membutuhkan orang lain, dalam hal ini rekan-rekan guru yang ada di sekolah, tapi juga guru-guru yang ada di sekolah lain, karena dengan cara saya berbagi pengalaman dengan mereka, menceritakan pengalaman-pengalaman saya yang saya hadapi saat terjadinya supervisi sehingga ada masalah yang timbul. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, saya bagikan kepada mereka agar supaya jadi pembelajaran bagi teman-teman guru, sehingga pengalaman yang seperti saya alami tidak akan dialami oleh mereka. Jadi ada penguatan buat mereka. Baik, dari rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi, kemudian solusi yang Ibu sudah sampaikan tadi dalam mengatasi masalah, apa komitmen Ibu dalam kegiatan selanjutnya? Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang harus kita lakukan kita punya komitmen. Jadi karena itu komitmen saya ke depan selalu benar-benar mempersiapkan diri secara penuh, bukan cuma hanya diri saya juga, tapi media-media pembelajaran yang menunjang setiap proses pembelajaran itu harus disiapkan. Tapi yang sangat penting memang harus diri yang secara penuh harus dipersiapkan. Itu komitmen saya. Ya, mohon maaf ya Bu, ternyata waktu kita sudah hampir selesai, kita sudah ada di penghujung ini. Hampir selesai kita untuk percakapan. Menurut Ibu Sarce, apa kesimpulan dari percakapan coaching pada saat ini? Ya, jadi dari hasil percakapan coaching di siang hari ini, bahwa kesimpulannya sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bahwa harus benar-benar mempersiapkan diri. Jadi diri disiapkan memang secara penuh, harus fokus. Jadi itu sehingga apapun yang dilakukan nanti akan berdampak baik bagi diri sendiri tapi juga bagi murid. Karena itu sekali lagi harus persiapkan diri dan harus fokus kepada kegiatan yang dilaksanakan. Ya. Oke, sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi pengalaman-pengalaman dari Ibu Sarce, dan ini juga menjadi pelajaran bagi saya untuk saya lakukan dalam kegiatan-kegiatan seperti kegiatan coaching dan juga kegiatan-kegiatan dalam proses belajar mengajar. Sekali lagi
Terima kasih, saya berikan apresiasi kepada Ibu Sarce yang sudah menyampaikan kesimpulan dari pembicaraan di saat ini. Ya, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu ya. Kalian Bu Sar, asik sekali ya kegiatan coaching kita pada saat ini. Dan menurut saya penilaian saya untuk praktik coaching dari Pak Yance dan Ibu Sar memang sangat baik, karena kalau saya lihat alur ceritanya sudah begitu jelas ya, baik tujuannya, identitasnya tadi, rencana aksi dan tanggung jawab ya tadi. Nah sekarang Pak Yance, tadi kalau di awal ada pertanyaan ya, sesudah kegiatan coaching juga kembali Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan pertama Pak Yance, apa indikator keberhasilan coaching saat ini? Terima kasih Bu. Jadi indikator keberhasilan coaching saat ini yaitu bagaimana coaching akan melakukan rencana aksi. Apa yang dibuatnya dan dia akan lakukan ke depan. Ya, pertanyaan kedua atau pertanyaan yang terakhir. Ya, kompetensi apa yang Bapak Yance ingin capai? Jadi kompetensi yang ingin saya capai, saya akan menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi itu pertanyaan di akhir ini, dan Pak Yance, Ibu Sar, ini kesempatan yang sangat berharga ya, bukan untuk kita ya, untuk kita semua, karena saya pun bersyukur ketika di saat ini saya boleh melakukan, boleh menjadi observer dalam kegiatan praktik coaching dari Bapak dan Ibu, dan ini juga menjadi satu pembelajaran ya, secara pribadi bagi saya ketika kedepannya, ketika saya mau melakukan praktik coaching seperti ini. Nah, puji Tuhan, luar biasa Tuhan penyertaannya bagi kita di yang hari ini, dan ya sampai di sini kegiatan kita ya, dan mungkin nanti kita lanjutkan lagi di kali-kali mendatang. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah praktek coaching kami bertiga pada saat ini, dan saya Yance Ransulangi. Saya Steffi Karuyan, Saya Sarce Ransulangi Mengucapkan terima kasih.